Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam kajian Ahad ini, mudah-mudahan menjadi keistiqomahan bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan sampaikan tentang permusuhan iblis dengan anak turun Adam, yaitu kita sebagai manusia ini. Iblis dan bala tentaranya itu selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal seperti apa karakteristik dari iblis. Nah, ada 3 karakteristik pokok dari iblis ini yang kemudian bermetamorfosa. Bermetamorfosa itu perubahan bentuk, ya. Jadi tidak secara frontal, tapi secara penyusupan atau mengubah bentuk serangan, dikamuflase sehingga kita itu tidak menyadari. Dan ini 3 karakter pokok yang ada pada iblis dan bala tentaranya dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, bahwa iblis itu dan bala tentaranya itu selalu membangkang dan membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina lajuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah padanya ketika menyembelihnya. Perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Setan selalu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentulah kamu termasuk pula golongan musyrik. Surat Al-An'am ayat 121. Nah, ini iblis meskipun kenal dan paham kebenaran, tetap saja yaitu tidak bersedia untuk menerimanya. Nah, manusia yang terkena serangan iblis dan bala tentaranya ini juga akan memiliki karakter serupa, yaitu meskipun paham, tahu bahwa itu adalah suatu kebenaran, bahkan juga sebenarnya hati kecilnya itu mengakui dan meyakini kalau dalam hati kecilnya itu, akan tapi iblis dan bala tentaranya itu selalu mencari alasan untuk menolak kebenaran. Nah, yang namanya juga mencari celah, mencari alasan. Orang itu kalau nggak mau ya alasan itu ada aja. Sama halnya kalau orang itu memiliki tekad, memiliki kemauan, jalan akan ada. Tapi orang itu paling mudah mencari alasan. Dan mencari alasan itu mau dikumpulkan 1000 alasan pun bisa. Mudah untuk mencari alasan itu. Nah, ini bagaimana iblis itu mencari alasan untuk menolak kebenaran dan mempertahankan opininya, pendapatnya, apa yang berkembang di dalam pikirannya, dan kemudian disebarkan kepada manusia. Bagi iblis, yang penting itu bukan kebenaran, karena bagi dia membenarkan kebatilan yang ia lakukan. Iblis itu bukannya tidak tahu kebenaran, tapi karena ia memang tidak sudi mengikuti dan tunduk kepada kebenaran. Nah, karakter seperti ini dapat kita temukan pada sekutu-sekutu iblis seperti kaum sekuler. Kaum sekuler itu orang yang memisahkan agama dengan dunia. Agama ini urusan akhirat gitu loh. Kalau urusan dunia rasa bawa agama. Ora maju nek nganggo agama ini dunyane ora maju. Ini alasan dari orang-orang sekuler. Terus para orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu orang-orang yang bebas. Pengen bebas sak bebas-bebasnya. Jangan sampai ada aturan yang membatasi dia. Bahkan berekspresi itu berekspresi sebebas-bebasnya.
sampai adanya aksi pornografi, ya ini seni kok. Jadi jangan dibatasi. Kalau soal ini jangan ngurusi, jangan dicampur adukan dengan agama. Kalau agama masuk, enggak bebas. Agama itu urusan pribadi dengan Tuhan. Ini orang-orang liberal akan mengatakan seperti ini. Dan ini adalah karakter dari iblis. Nah, karena bagi orang-orang liberal seperti itu. Dan mereka alasan yang digunakan untuk membungkam lawan-lawannya adalah apa? HAM, hak asasi manusia. HAM itu, boleh saya mau berbuat apapun terserah saya, ini hak saya kok. Dan ini juga ada juga masuk ke Indonesia, ya di kalangan kita. Udah nggak usah ngurusi gue, lu gue, kayak gitu. Dia nggak usah ngurusin lah, urus kamu diri sendiri lah. Nah, orang-orang yang semacam ini ingin ya kebebasan dengan sebebas-bebasnya, bebas berekspresi, bebas apapun, bahkan tidak terikat dengan satu aturan apapun, kecuali aturannya dia. Aturannya dia kok ya bebas-bebasnya. Orang-orang kafir jelas, orang-orang kafir itu menolak kebenaran. Dan ketika dipertemukan dengan ajaran Islam, banyak juga orang-orang itu yang mengaku tahu kalau Islam itu benar, Islam itu baik. Tapi ya karena dia mungkin karena alasan keluarga, mungkin alasan kedudukan, mungkin alasan yang lain sehingga dia nggak masuk Islam, nggak menerima Islam. Termasuk misalnya orang mengucapkan Selamat Natal, jelas-jelas itu satu kesyirikan. Ya, tapi masih juga ada orang-orang yang mengatakan bahwa tidak masalah. Kan itu mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, itu kan Nabi kita juga. Nah seperti itu. Nah ini orang-orang yang terpapar liberalisme dan pluralisme. Nah, mengenai pluralisme ini, ya, karena apa? Allah itu menciptakan perbedaan. Perbedaan adalah rahmat. Kita elok banget kalau ini. Berarti kan pembenaran. Jadi tidak semua orang itu Islam. Ada kabeh satu warna betapa tidak indahnya. Kalau kita ini bermacam-macam kan justru indah. Kalau kita satu warna ya enggak indah. Hal-hal yang seperti itu menjadi olok-olokan. Ya ini karakter dari iblis yang kemudian menyusup dan juga manusia itu terkontaminasi dengan wataknya iblis ini. Sehingga manusia itu banyak yang memiliki karakter atau watak iblis yang seperti ini. Nah, style atau gayanya iblis ini sudah mengakar dalam pola pikir orang-orang tersebut. Orang-orang munafik, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang pluralis. Nah, semacam ini karena menganggap bahwa semua agama ya sama. Hanya caranya saja yang berbeda. Kita menyembah Tuhan yang sama, hanya namanya saja yang berbeda. Wah, itu terus menjadi kekacauan. Ya, kekacauan kenapa? Ya karena pola pikirnya rancu, pola pikirnya yang salah. Maka hal-hal semacam itu justru akan merusak kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Dan ini iblis akan berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi egonya. Bapak Ibu jamaah rahimanallah, dalam surat Al-An'am ayat 121 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang memakan makanan yang ketika menyembelihnya tidak menyebut asma Allah. Dan ini sesembelihan sesaji. Dan tidak menyertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam proses penyembelihan tersebut. Maka kita juga harus berhati-hati. Dalam hal sembelihan ini juga begitu. Mungkin bagi kita konsumen baik konsumen. Wah, ya pokoknya kan wis mati wis dibelah. Soal nyembelih piye, sing beleh sapa, aku ora ngerti. Apalagi kalau kita sudah masuk ke warung soto. Nah, itu sudah nggak tahu lagi. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di tempat jual ayam potong. Nah, kita lihat bekas dari sembelihannya seperti apa. Nah, terus orang yang menyembelih ini muslim atau tidak, membaca atau tidak. Nah, itu. Dan perlu juga kita perhatikan, sebentar lagi kita kan Idul Adha. Ya, Idul Adha, meskipun kita mengucapkan takbir, tapi semestinya menyembelih itu dengan mengucapkan basmalah. Kadang ada beberapa kekeliruan ketika mau menyembelih takbir. Ayo, jangan takbir. Direwangi takbir gitu. Nah, itu harusnya yang menyembelih itu mengucapkan basmalah.
Jangan orang lain yang mengucapkan basmalah, tapi dia sendiri yang menyembelih yang mengucapkan basmalah. Dan ketika kita wis kadung ya tetap gimana toh? Ya, terus kemudian ya ini menunjukkan apa? Kalau kita itu mengikuti cara-cara setan dalam serangan seperti ini, ya itu akan menjadi satu kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan bahwasanya setan-setan itu akan mengajak kepada bala tentaranya dan membisikkan kepada kawan-kawan mereka itu untuk menentang syariat. Ya, untuk menentang syariat. Dan kalau kita itu bersikap lemah, ya wislah lapopo, ya enggak apa-apa. Memberikan toleransi. Nah, malah kita itu toleransi kepada orang muslim yang melakukan kemaksiatan. Toleransi kepada orang muslim yang melakukan kesyirikan. Bahkan ada orang yang mengatakan berdamai dengan kejahatan seseorang. Apa maksudnya berdamai dengan kejahatan seseorang? Dimaklumi, memaklumi. Nah, ini ya bukan begitu. Maksudnya kita itu menasehati. Nah, dan kita juga waspada terhadap orang-orang seperti ini. Layak dijadikan teman atau tidak. Kalau kita ini menganggap bahwa dia bisa berbuat baik, kembali kepada kebaikan, kita temani, kita bimbing, kita arahkan. Tapi akhlak, perilaku itu menular loh. Yang jadi masalah kita menularkan kebaikan atau kita tertular keburukan. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Nah, kemudian kita lihat karakter yang kedua. Iblis itu sangat takabur dan juga sombong. Nah, orang angkuh, congkak, arogan. Nah, ini karakter kesombongan. Orang yang kalau di bahasa kita adigan, adiguno. Nah, mumpung kuwasa, mumpung duwe kemenangan. Nah, seperti itu. Nah, Adam itu jelas-jelas mendapatkan kedudukan mulia, kedudukan terhormat di sisi Allah. Dan Allah yang memerintahkan semuanya untuk tunduk sujud kepada Adam. Kalau kita lihat di mana salahnya Adam? Adam salah apa pada iblis? Enggak ada. Ini kan sebenarnya bukan urusan Adam dengan iblis. Ya. Kenapa iblis membenci Adam dan anak keturunannya? Wong itu salah-salah dia kok. Karena yang memerintahkan adalah Allah dan dia membangkangnya kepada perintah Allah. Nah, tapi dia merasa bahwasanya Adam itu lebih hina. Dia lebih mulia. Dia melihat kemuliaan karena diciptakan dari api. Sedangkan Adam dari tanah. Nah, kita lihat proses penciptaan alam semesta. Teori. Ini teori ya. Bahwa alam semesta itu asalnya adalah dari satu cahaya. Ya, kemudian terjadi Big Bang, ledakan besar. Nah, dan itu menjadi api, menyebar, dan massa atau partikel yang ada itu membentuk bintang-bintang. Nah, bintang-bintang ini juga pecah. Seperti misalnya matahari. Matahari itu salah satu bintang. Itu pecah menjadi planet-planet. Jadi yang terdekat itu kalau pecahan itu kan kecil. Kemudian semakin besar, kemudian besar dan nanti kecil. Kalau kita lihat di sistem tata surya begitu. Dan planet-planet itu juga pecah. Seperti bumi, itu punya planet satelit yaitu bulan. Planet-planet yang lain juga ada. Nah, dan ini diteliti oleh para ahli bahwa struktur tanah yang ada di bulan itu mirip dengan yang ada di Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu paling lebar dan paling dalam dibandingkan dengan samudra yang lain. Jadi tuilane jadi bulan. Nah, ini ketika bumi ini masih panas, kemudian menjadi dingin, kemudian menjadi tanah. Jadi kalau kita perhatikan, makhluk yang pertama diciptakan itu malaikat, makhluk hidup, malaikat dari cahaya. Kemudian jin dari api, kemudian manusia dari tanah. Nah, manusia diciptakan itu setelah bumi ini kondusif untuk ditempati. Dan bahkan hewan-hewan telah ada lebih dulu daripada manusia. Nah, kalau kita melihat sejarah teori dari terbentuknya alam semesta ini, paling senior adalah malaikat. Kemudian jin. Baru makhluk yang paling baru yang belakangan ya manusia. Jadi proses dari api kemudian bahan yang masih membara
kemudian mendingin, dan akhirnya menjadi tanah, itu kan waktu yang lama. Berarti iblis ini senior kalau dibandingkan dengan manusia. Nah ini makhluk baru diciptakan dari tanah. Kok ini sudah senior, sudah lama, bertahun-tahun, kok disuruh hormat kepada makhluk baru. Nah, jadi kalau misalnya kita ini merasa paling senior, merasa paling berpengalaman, merasa paling pandai, nah hati-hati ini, karena ini karakter dari iblis. Nah, jadi kita juga harus hati-hati. Sebentar lagi kita akan Idul Fitri. Dan tradisi kita ujung. Nah, ujung-ujungan itu juga gitu. Ya, senom nomor tua. Betul, adab bagus muda kepada yang tua. Tapi dari yang muda kepada yang tua, kadang ada bentuk kesombongan. Aku ki arep enom kok ngene. Ning awune luwih tuwa. Kowe nek nyebut aku, kuwi mbah. Biasanya mbah ora aku aja disebut mbah tak ketok tuwek. Aku ciri-ciri kok nilekmu lho, kowe nek nyebut aku menilek lho. Om. Wah, kene sing wis tuwa duwe anak duwe putu nyebut cah cilik menilek ya wis lah ora apa-apa lek. Ning bahasa Aceh menilek lak-lek. Kadang lek itu kan dianggap sebutannya lho, sebutan yang merendahkan. Om, karepe om. Jadi rasa bahwa saya lebih sepuh, lebih tua, lebih senior, lebih berpengalaman. Nah, ini bisa menjadi bibit-bibit takabur. Dan ketika takabur ini ada, takabur itu musuh dari ilmu. Ini orang-orang yang mencari ilmu itu adab pertama adalah jangan takabur. Jadi kita di hadapan guru itu tawadhu. Bahkan ada satu nasihat. Kalau kita sedang mencari ilmu kepada seseorang, ketika kita itu tahu sebenarnya yang disampaikan oleh ustadz atau oleh guru itu kita tahu. Kita pura-pura nggak tahu. Sepertinya ini hal yang baru. Sepertinya saya baru dengan kali ini, padahal dia lebih tahu. Tapi ya kita perhatikan menjaga adab kita kepada guru. Dan kita seolah-olah belum pernah mendengar, baru mendengar kali ini. Padahal dia sudah sangat paham. Akan tetapi sikap yang seperti ini justru akan membawa kepahaman. Karena satu ilmu disampaikan oleh beberapa orang itu bisa berbeda dalam sudut pandang mereka. Sama-sama, misalkan seseorang membahas tentang tazkiyatun nafs dalam konteksnya berpuasa. Bagaimana berpuasa ini pengaruhnya dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kan kalau berpuasa itu kan umumnya badannya sehat, tapi jiwanya sehat atau tidak? Nah, satu ustadz dengan ustadz yang lain bisa berbeda karena sudut pandang yang berbeda. Jadi ketika kita mau menerima ilmu dari orang lain, yang mungkin kita anggap itu ustadz apa? Oh ternyata dia menerangkan dari sudut pandang misalnya kesehatan misalnya. Oh ternyata dia seorang dokter misalnya, dan dia juga pengalaman dalam menghadapi pasien-pasiennya bukan hanya secara anatomis fisiologis tapi juga secara psikologis misalnya begitu. Nah berarti kita akan mendapatkan ilmu baru yang sebenarnya kalau kita takabur nggak mau. Aku nggak perlu, karena aku udah tahu apa yang akan disampaikan itu, aku udah tahu. Ya udah tertutup, tidak akan mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya lain dari dia yang dia ketahui. Nah, ini salah satu contoh kita tawadhu. Dan orang yang takabur, umumnya ya orang-orang bodoh. Tapi seperti dalam peribahasa kita, tong kosong berbunyi nyaring. Nek omong ae, ketoke lho omong kok menggebu-gebu daki-daki. Padahal kopong. Nah, kalau kita masuk lagi kepada ilmu yang bermanfaat itu bukan ensiklopedia. Ilmu yang bermanfaat itu bukan kumpulan hafalan. Ilmu yang bermanfaat itu bukan kumpulan pengetahuan. Jelas bagus kalau kita hafal. Jelas bagus kalau kita punya pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, ilmunya dalam, wawasannya luas, perselawungannya atau pergaulannya juga luar biasa. Tapi ilmu yang dia miliki itu mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya orang katakanlah berilmu, tapi cara berbicaranya tidak menunjukkan sikap keilmuan, sikapnya seorang ilmuwan, mestinya setiap kata-katanya itu kata-kata yang baik, kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang mengandung nasihat. Mestinya begitu. Dan amal perbuatannya adalah amal-amal yang menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat jadi ini wong ilmu, tapi kok perilakunya atau
Orang yang tampaknya ustadz atau tampaknya orang berilmu, tapi ketika dihadapkan dengan muamalah, bubrah, apa? Tidak amanah, ya, tidak jujur, menipu. Nah, ternyata banyak juga. Nah, ini yang ternyata bahwa ilmu itu, ilmu yang bermanfaat yang kita selalu mohonkan itu adalah ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimanallah, iblis itu takabur dan bahkan merendahkan Adam. Sudah menentang Allah, tidak mau bersujud dan merendahkan Adam, padahal Adam itu adalah karya Allah. Karya Allah. Jadi yang menciptakan itu Allah. Terserah Allah itu mau membuat seperti apa, tidak harus sama dengan iblis, tidak harus sama dengan malaikat, karena memang Allah menghendaki membuat makhluk yang baru, yang tidak seperti iblis juga tidak seperti malaikat. Dan ini memang kehendak Allah. Nah, jadi apapun dalam pandangannya iblis, nah itu dianggap sebagai satu kekurangan. Padahal ini karyanya Allah dan Allah lebih tahu dari apa yang orang-orang tidak tahu. Artinya para malaikat tidak tahu, jin-jin juga nggak tahu apa maksud Allah menciptakan manusia. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam. Nah, bahkan Adam itu mendapatkan stigma bahwa Adam itu pribadi yang tidak punya keberanian untuk menolak perintah Allah. Ini stigma yang disematkan iblis kepada Adam. Adam diperintahkan untuk tinggal di surga. Jangan dekati pohon ini. Nah, ya udah, Adam ya rawani, nggak berani. Mau menolak perintah Allah itu nggak berani, melanggar larangan juga nggak berani. Maka ditipu oleh iblis. Nah, ditipu oleh iblis dengan tipu muslihatnya dan akhirnya tergoda. Bukan hanya mendekati tapi juga makan. Nah, jadi itu menjadi ya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karakter yang demikian ini kita temukan. Kita temukan pada orang-orang yang menjadi sekutu-sekutunya iblis. Mereka itu sangat arogan. Nah, arogan dan sombong dalam bersikap terhadap kaum muslimin. Nah, misalnya dituduh apa? Radikal, ya, dituduh teroris. Kalau orang melaksanakan ajaran agamanya, wah fanatik, nah, radikal, teroris, terus fanatik, terus egosentris, rumangsa bener dhewe. Bahkan seorang muslim mengucapkan assalamualaikum, yang itu menjadi ajaran agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, model-model yang sekarang ini itu kan salam aneka kebangsaan dan keagamaan. Kalau kemarin hanya keagamaan, tapi sekarang keagamaan dan kebangsaan. Sekarang ini ada rahayul, padahal rahayul itu kejawen. Kalau kemarin kan assalamualaikum, terus salam, terus salam sejahtera, terus apa lagi? Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Iskomendi gitu loh. Ya, semua agama dirangkul dan kepercayaan. Nah, kepercayaan itu. Nah, padahal ucapan salam itu sudah ada aturannya. Aturannya itu kalau dalam kumpulan yang banyak sekali, di situ mayoritasnya orang Islam, maka kita mengucapkan salam. Kalau orang Islam bukan mayoritas, ya nggak perlu mengucapkan salam. Ya. Tetapi mengucapkan salamnya agama orang lain itu suatu kesalahan. Nah, dan mengikuti mereka itu menjadi satu kemusyrikan. Nah, hal yang seperti ini karena iblis merendahkan Adam, maka sekutu-sekutunya juga seperti itu. Jadi mereka dari golongan manusia, setan-setan dari golongan manusia ini juga merendahkan kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Saya pernah bertanya, karena saya ditanya. Jadi saya ditanya ketika mengisi pengajian seperti ini, ditanya oleh seorang jamaah tentang salam lintas agama yang seperti itu. Nah, kemudian saya balik bertanya, nah kenapa alasan Bapak mengucapkan itu? Karena ini perintah. Jadi kalau kita hanya mengucapkan assalamualaikum saja, itu dianggap sebagai orang yang inklusif. Inklusif atau eksklusif? Eksklusif. Jadi orang yang egosentris, mengaku bahwa yang paling benar itu hanya agamanya sendiri, yang lainnya itu salah. Padahal kan yang namanya keyakinan kan memang begitu. Kita mempunyai pilihan apapun, pasti punya alasannya. Tapi sekarang alasannya nggak boleh diungkapkan, kan aneh. Misalnya kita beli beras,
kenapa kita beli beras yang mencek bukan yang nampak misalnya. Kenapa kita nggak beli ini saja? Itu soal beli beras loh. Itu kita punya alasan. Terus apalagi memilih istri punya alasan. Sampai kepada keyakinan. Bahkan kalau kita dalam urusan politik, mereka berasal dari lingkaran politik. Jadi kalau misalnya kita memilih si A dan menolak si B, itu kan juga kita punya alasan. Nah, tapi alasan saat ini tidak diperbolehkan. Jadi termasuk kita, hak yang paling asasi adalah meyakini agamanya sendiri. Soal orang lain mau mengakui agamanya sendiri, keyakinannya sendiri, ya monggo. Bagi orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mereka mengakui agama mereka yang paling benar, ya wajar. Kita juga memaklumi. Mereka mau mengakui kebenaran mereka sendiri, ya silakan, itu keyakinan mereka. Tapi kita punya pilihan, kita punya keyakinan, ya juga harus dihormati. Nah, jadi kalau mereka, orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha mau mengucapkan salam dengan salamnya mereka, ya monggo, itu ajarannya mereka, itu keyakinannya mereka. Tapi jangan dipaksakan kepada kita. Nah, kan begitu. Jadi Bapak pejabat ini mengungkapkan kalau tidak mengucapkan salam lintas agama, maka dia dianggap sebagai orang radikal. Nah, dan orang radikal tidak layak hidup di Indonesia. Nah, maka yang seperti itu, ya karena apa? Ini dari perilaku dan wataknya dari para iblis dan bala sekutunya. Nah, kemudian termasuk tuduhan orang-orang fundamentalis, ekstremis, terus konservatif, wong kolot. Padahal kita melaksanakan ajaran kita, tapi dianggap sebagai orang yang kolot. Nah, seperti tadi dalam hak asasi manusia. Nah, segala macam tuduhan yang keji ini mereka sematkan kepada orang-orang yang kita ini hanya tunduk kepada syariat. Sebaliknya, orang-orang yang bersikap liberal, ya, berpandangan adanya relativistik, menganggap bahwa semua agama itu sama, dan mereka orang-orang skeptis itu meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan kebenaran As-Sunnah atau ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meragukan kebenaran. Nah, justru orang-orang yang seperti ini akan disanjung, ya, disanjung oleh iblis dan para tentaranya. Maka disematkan kepada mereka adalah tokoh kritis, tokoh yang terbuka, tokoh yang reformis, tokoh yang pluralis, humanis, ya, pejuang HAM, dan sebagainya. Nah, itu disematkan kepada orang-orang yang memang liberal, orang-orang yang berpandangan seperti mereka. Ya, padahal orang-orang seperti ini, orang-orang yang bermental iblis. Ya karena mereka bermental iblis, bolone, kan begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengancam orang-orang yang memiliki mentalitas iblis ini. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Wa iyyaraw sabilal rusdi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Akan aku palingkan mereka yang arogan di muka bumi tanpa kebenaran ini dari ayat-ayat kami, sehingga meskipun mereka melihat ayat, tetap saja mereka tidak mempercayainya. Dan kalaupun mereka melihat jalan kebenaran, tetap saja mereka tidak mau menempuhnya. Namun jika melihat jalan kesesatan, mereka justru menelusurinya. Yang demikian itu karena mereka selalu mendustakan ayat-ayat kami, dan lalai darinya. Nah, orang yang lalai. Nah, orang yang lalai itu orang tahu tapi seolah-olah tidak tahu. Lalai dengan lupa itu beda. Nah, kalau lupa itu tidak tahunya tidak disengaja, tidak menyengaja untuk lupa, enggak. Karena memang betul-betul lupa. Lupa itu kan sesuatu yang tidak terkendali, yang di luar kekuasaan kita, yang memang karena kita lupa. Tapi lalai, itu tahu tapi menyepelekan, enggak panggil. Tahu tapi tidak mau. Nah, ini dalam surat Al-A'raf ayat 146. Jadi orang-orang yang seperti ini, bala tentara iblis ini, dengan karakter takabur, congkak, sombong, angkuh, nah, ini tidak akan
ya bisa kembali ke jalan Allah. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang tidak memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimahullah, yang ketiga, karakter pokok dari iblis dan bala tentaranya ini adalah mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya, atau yang disebut talbis wa kitmanul haqq, bahwa mereka itu membuat tipu daya dan membuat ya satu yang hak itu kemudian direndahkan. Yang buruk itu malah seperti baik. Dan tipu daya iblis itu bermacam-macam. Nah, tipu daya iblis itu bagaimana menggiring seseorang itu kepada suatu kesesatan yang pada awalnya tampaknya adalah sebuah kebenaran. Ini saya beri contoh ekstrim. Mungkin di antara kita nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Orang melakukan pesugihan. Pesugihan itu kan kesyirikan besar itu. Tapi ini bukan ilmu hitam. Ini ilmu putih. Taunya ilmu putih. Jangan-jangan bukan dukun. Kok tahu bukan dukun? Pakainya putih. Ya bukan seperti itu. Kadang ini pakai kok ayat-ayat Al-Quran juga kok. Terus ada pantangannya. Pantangannya apa? Nanti kekayaan kamu itu sepertiganya harus diserahkan kepada orang lain. Kamu buat untuk sedekah. Ya apa ya? Kan dia 2,5% kok. Ini sepertiga itu berapa? 33% loh. Oh wah. Berarti yang jadi hak saya hanya 2/3. Yang sepertiga diserahkan kepada orang lain. Fakir miskin terserah. Kita kan apa ini? Nah, berarti ini rezeki yang halal. Oh ini juga infak sedekah kok. Orang mungkin ya zaman muda atau pemuda-pemuda zaman dulu, entah sekarang ada atau enggak, cari hijab, cari kedikdayaan, anti bacok, anti tusuk. Wah kemarin bukan cuma anti bacok, anti tusuk, anti cubit. Maksudnya hari ini digebuk, disabet orang mempan, ditusuk orang mempan. Nah saat ini disiksa nganggo tang wae, ditang dijiwit. Nah, ternyata itu garansinya dijiwit, dicubit pakai tang pun enggak mempan. Ini nganu lho ya. Ojo digelut, jangan untuk berbuat maksiat, menolong sesama, berbuat untuk kebaikan. Kita apa tadi? Iya, ini kita kan tujuannya jadi orang sakti, tujuannya orang yang tidak mempan senjata, itu kan untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau berbuat kejahatan nanti ilmunya hilang. Nyatanya, ya, saya pernah mendapatkan kisah dari orang yang memiliki ilmu kebal. Ketika dia memiliki ilmu kebal, ketika bertemu dengan orang lain itu orangnya yang suloyo, jadi hawanya itu cuma mau kelahi aja, dan itu bukan semata-mata dari dia, tapi dari orang lain. Mungkin di jalan kecelakaan, nyenggol sidik lah, tapi ya itu terus jadi pertengkaran, jadi gelut kan gitu, jadi ya ini ilmunya berguna begitu, sampai kepada ketemu dengan siapapun suasananya panas. Karena apa? Selalu hawanya itu hanya mau gelut, bertengkar. Nah, akhirnya orang yang masih memiliki keimanan nggak akan betah dengan cara-cara seperti ini. Karena ini ilmu iblis. Nggak ada ilmu putih, itu nggak ada. Ilmu putih itu ya ilmu syariat. Nah awak dhewe pengen sugih ya kerja ndonga. Kan begitu. Orang kok malah pesugihan. Itu ilmu putih syariat ya, memang kita diperintahkan untuk bekerja dengan jujur, punya integritas, kan begitu. Nah, termasuk dalam hal bagaimana kita memiliki pengaman. Justru pengaman itu kita ini banyak infak, sedekah, menjalin silaturahim dengan banyak orang, enggak akan ada musuh. Kalaupun ada orang yang memusuhi ya, itu karena dia memusuhi kita sebagai orang yang baik, memusuhi orang yang benar. Nah, wong bener kalau wong bener ya orang musuhan. Nah, jadi seperti di dalam budaya kita ada peribahasa Jawa, yaitu pager piring. Pager piring itu luwih kokoh, luwih rasa pager piring. Napa sih jenenge pager piring? Pager piring itu tangga-tangga niku sok ya memberikan hadiah kepada tetangga-tetangga, memberikan hadiah. Ya meskipun itu enggak seberapa, tapi hadiah ini diperintahkan oleh Nabi supaya kita saling memberi hadiah, karena dengan memberikan hadiah itu akan memunculkan kasih sayang di antara kita.
Nah, ini menjadi lawan dari karakter iblis. Nah, talbis iblis kita hati-hati. Pada awalnya ini sesuatu yang tampaknya baik. Tampaknya saja baik, tapi hanya di kulit. Begitu masuk perangkap, sulit untuk bangkit. Nah, ini talbis iblis. Sehingga manusia itu terkaburkan. Mana yang hak, mana yang batil. Nah, karena apa? Sejak dari awal tampaknya ini baik. Tampaknya ini sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Tapi nanti ketika sudah masuk, kok begitu? Contoh misalnya ada bisa ada yang namanya metode pengobatan, ada yang namanya metode penyucian jiwa, kultivasi pemurnian jiwa, menjadi orang yang bersih dari jin, bersih dari energi negatif, elemen negatif dan sebagainya, dan akan memiliki kemampuan-kemampuan yang supranatural, kemampuan-kemampuan yang luar biasa, dan itu semua bebas syirik, itu semua tanpa ritual, itu tanpa tumbal, tanpa jimat, tanpa puasa. Iklannya begitu, terbuka untuk semua agama apapun. Iklannya begitu. Orang kemudian tertarik karena apa? Ya akan jiwanya bersih, orang mempunyai yang namanya aura positif, bisa menarik orang-orang baik datang kepada kita dan menolak orang-orang buruk mendekati kita. Karena kita punya energi yang baik, kemudian aura kita positif, bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa tadi? Bagus. Dan ini aman, bukan syirik, tidak ada tumbal tanpa ritual. Jarinya seperti itu. Ketika udah masuk, ternyata ada ritual-ritual. Ternyata ketika sudah masuk, ya di kulit pertama, level pertama, sudah diiming-imingi dengan kemampuan begini dan begitu. Ketika ingin meningkat, ternyata di situ ada ritual-ritual, di situ ada mantra-mantra, ternyata di situ ada penyebutan selain nama Allah, ternyata di situ ada tawasul kepada tokoh-tokoh yang bukan beragama Islam. Nah, ini merupakan talbis. Nah, tipu daya dari iblis. Nah, ini menamakan sesuatu yang indah untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti misalnya ada istilah kupu-kupu malam. Kupu itu indah gitu. Nah, tapi di malam hari. Ayam kampus, kiblat, dan banyak lagi ungkapan-ungkapan. Ya, yang itu sebenarnya konotasinya adalah konotasi negatif, tapi disamarkan. Ya, seperti PSK, pekerja seks komersial. Jadi mereka itu harus dihargai karena mereka bekerja. Dan ini merupakan salah satu bidang profesi yang diakui. Nah, jadi repot kalau seperti ini. Karena ini pekerja dalam bidang apa? Bidang seks. Loh, seks itu kan dinikmati oleh semua orang, iya, tapi ini memang dikomersilkan. Nah, jadi begitu. Jadi ini jadi kamuflase. Bahkan ada lagunya untuk memaklumi para pekerja seks komersial yang disebut kupu-kupu malam ini. Mereka bekerja hanya untuk sesuap nasi. Jadi yang salah siapa? Yang salah yang tidak memberi. Nah, ini pola pikir dari iblis. Termasuk misalnya, kenapa wanita ini diperintahkan untuk menutup aurat? Maka kaum feminis akan menuduh, kamu aja laki-laki yang pikirannya ngeres. Lihat wanita dikit aja udah pikirannya kotor. Kamu itu yang kotor. Nah, kenapa? Dia penentang syariat. Tidak memahami secara manusia itu secara holistik. Bahwa manusia itu kan bukan sekedar fisik kita bisa melihat, tapi manusia itu kan punya hawa nafsu, punya keinginan, punya gairah. Nah, ini mereka nggak melihat secara itu, dan itu justru kebodohan mereka yang ditampakkan kepada kita. Tapi orang-orang feminis kan mengatakan seperti itu. Nah, dan menganggap bahwa orang yang memakai jilbab itu sebagai orang-orang promotor simbol agama. Sampai ada perusahaan sampai ke sekolah tidak boleh menggunakan jilbab karena itu promosi agama, itu simbol keagamaan. Ini bukan sekolah agama, jadi tidak boleh membawa simbol-simbol agama di sekolah ini karena ini bukan sekolah agama. Ini juga iblis seperti ini. Ya, karena apa? Karena bagaimana kita ini lepas dari agama. Bahkan ucapan kita ini juga simbol agama.
Orang itu ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, memulai sesuatu dengan Bismillah, ketika takjub mengucapkan Masya Allah, ketika melihat satu kejelekan, ya Subhanallah, ketika mendengar berita yang tidak baik atau ini menjadi satu musibah, kita beristinja, itu kan hanya dilakukan oleh orang Islam. Nah, ketika orang Islam makan dengan cara yang baik, duduk, kemudian berdoa, itu kan juga agama. Ketika seseorang itu menutup aurat menggunakan pakaiannya yang sopan, itu juga bagian dari agama. Jadi dalam semua sisi kehidupannya kan sebenarnya orang itu mempraktikkan keagamaan. Jadi bagaimana mungkin dia itu dituduh sebagai orang yang mempromosikan simbol-simbol agama? Ya memang kita membawa simbol agama. Karena ini perilaku kita, itu perilaku kita sebagai seorang yang beragama. Nah, soal orang lain kalah promosi, ayo itu jadinya. Ya kalau mereka punya aturan silahkan pakai aturannya. Mereka kan nggak punya aturan. Kalau punya aturan mereka juga nggak menggunakan aturannya. Nah, seperti orang Kristen Katolik itu dalam aturan kitab suci mereka juga harus pakai jilbab loh. Kalau nggak pakai jilbab sebaiknya rambutnya digundul. Jadi mereka punya aturan tapi tidak dilaksanakan. Nah, ini memutarbalikan fakta kemudian membungkus satu kebatilan dengan yang tampaknya baik, ini menjadi talbis iblis, mengemas, memoles hal-hal buruk sehingga tampak seperti baik. Sebaliknya yang benar itu malah dilecehkan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang batil. Atau kedua, hal itu dicampur adukkan sehingga menjadi tidak jelas dan tidak bisa dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, cara-cara seperti itu ya menjadi efektif bagi para pendukung iblis ya di dalam menyesatkan manusia. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwasanya karakter pokok dari iblis yang kemudian bermetamorfosa dalam sekutu-sekutu mereka, ya setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Yang kita lihat, kita pahami manusia yang tampak ada pada penglihatan kita, dan kita melihat bagaimana karakter-karakter manusia yang mirip dengan karakter-karakter iblis ini karena memang mereka adalah sekutu-sekutu dari iblis. Nah, mudah-mudahan menjadi kewaspadaan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan." Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh, maka jadikanlah dia itu musuh. Jadi musuh itu kan berupaya dengan segala macam cara, baik yang frontal maupun yang halus, pokoknya bagaimana caranya mengalahkan musuh. Jangan pernah berdamai dengan musuh yang namanya setan ini. Karena setan telah bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam dan memasukkannya ke dalam neraka. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ayat ini menjadi ayat yang mengharuskan kita selalu waspada dan memposisikan setan sebagai musuh. Berarti ajaran kebencian ini. Iya, kita harus benci kepada setan, harus memusuhi setan. Kenapa? Karena setan yang membenci kita, setan yang memusuhi kita. Kalau kita lihat sejarahnya, satu pertanyaan mendasar. Apa salahnya Adam kepada iblis hingga iblis itu benci kepada Adam? Ada enggak salahnya Adam kepada iblis? Nopo? Nggak ada. Adam itu nggak bersalah apa-apa. Tapi kenapa iblis itu kemudian menyalahkan Adam? Iblis itu kemudian membenci Adam dan anak turunnya. Ya, karena ya saking jeleknya iblis ini. Karena dia takabur, sombong, kemudian punya karakter yang seperti tadi kita sampaikan. Jadi layak kalau kita itu membenci iblis dan bala tentaranya. Kenapa? Karena iblis dan bala tentaranya membenci kita. Layak kita memusuhi setan, karena setan memusuhi kita. Nah, jadi waspada. Nah, demikian Bapak Ibu jamaah rahimanallah yang bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi waspada dan juga membersihkan jiwa dan karakter kita. Jangan sampai kita memiliki perilaku yang seperti iblis dan bala tentaranya. Na'udzubillah min dzalik. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.